Nama saya Nindi Zaskia Putri dari kelompok 11. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang memanfaatkan air tanah sebagai keberlangsungan sumber daya air bagi kehidupan makhluk hidup. Air tanah merupakan salah satu sumber daya air yang keberadaannya terbatas dan kerusakannya dapat menimbulkan dampak yang besar bagi kehidupan serta pemulihan yang sangat sulit untuk dilakukan. Di beberapa daerah, pemasokan air bersih dan air tanah telah mencapai 70%. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kondisi air ini menimbulkan permasalahan yang sangat merugikan dan mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat tersebut. Untuk hal itu, kita perlu merencanakan pendayagunaan air tanah yang berwawasan lingkungan. Kemudian, perubahan iklim ini dapat mempengaruhi pola hujan dan siklus hidrologi yang berakibatkan pada penurunan recharge air tanah tersebut di banyak wilayah. Kemudian penurunan permukaan air tersebut dapat mengakibatkan bencana alam, salah satunya adalah banjir. Air tanah ini dapat dibedakan menjadi dua, yaitu air tanah yang tertekan dan air tanah yang tidak tertekan. Kemudian jika dilakukan sebuah pengoboran dan dijumpai air tanah tertekan, maka air tanah tersebut akan menyembur keluar, sedangkan air tanah yang tidak tertekan atau air tanah bebas merupakan air yang sering dijumpai pada sumur galian. Untuk mengetahui potensi air tanah tersebut, penelitian melakukan pemetaan potensi air tanah pada wilayah yang berbeda-beda. Potensi air tanah di daerah yang lahan kering, daratan rendah, dan iklim yang kering. Dengan cara memvalidasi air tanah dengan curah hujan dan rata-rata tahunan, dan melakukan strategi pemanfaatan air tanah. Kemudian, pengambilan dan penggunaan air tanah yang intensif mengakibatkan berbagai dampak yang bersifat langsung maupun tidak langsung. Pada potensi yang lebih lanjut, penurunan permukaan air tanah ini dampak berupa penurunan permukaan tanah yang mengakibatkan terjadinya pergenangan atau banjir pada daerah tersebut. Selain itu, penurunan permukaan air tanah juga memicu terjadinya kontaminasi air asin atau intrusi air laut. Kualitas penurunan air tanah dipengaruhi oleh 3 komponen, yaitu material atau tanah dan batuan yang dilewati oleh air dan proses perubahan air tanah akibat dari pencemaran yang dilakukan sesuai dengan hukum fisika, kimia, dan biologi. Saya Nyimas Dirmalasari dari kelompok 11 dengan NIM H1071241031. Tujuan dan rumusan masalah. Tujuan yang ingin dicapai oleh artikel yang kami bedah yaitu untuk mengetahui pemanfaatan air tanah sebagai sumber daya air bagi kehidupan. Yang kedua itu rumusan masalah. Terdapat 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana cara mengatasi dampak buruk yang diberikan atau selanjutnya adalah hipotesis. Untuk menjaga agar pemanfaatan air tanah bagi kehidupan supaya tidak menimbulkan dampak yang besar, maka diperlukan sebuah perizinan sebagai perwujudan aspek legalitas dan untuk membatasi pengambilan air tanah sesuai dengan kebutuhan yang tersedia secara alami. Melakukan pengawasan secara teknik yang tercantum pada SIP dan SIPA, pengawasan terhadap pelaksanaan UKL dan UPL, dan pengawasan terhadap kemungkinan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Melakukan pengendalian yang meliputi kegiatan pemantauan peta,
pengendalian pengambilan air tanah, dan melakukan pengenaan sanksi administrasi dan sanksi hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku terhadap pelaksanaan pengeboran dan atau penggunaan air tanah apabila terjadi kerusakan lingkungan akibat pengambilan air tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazira dari kelompok 11 ingin menjelaskan tentang manfaat dan dampak positif air tanah sebagai keberlangsungan sumber daya air bagi kehidupan. Nah, air tanah memiliki manfaat dan dampak positif yang sangat penting, terutama untuk menjaga keseimbangan dan ketersediaan air bersih bagi kehidupan. Nah, air tanah juga menjadi sumber utama untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti air minum, kebutuhan air dalam rumah tangga atau domestik, kepentingan industri, irigasi, dan pertambangan. Air tanah juga telah menjadi komoditi ekonomis dan pada beberapa tempat air tanah sudah menjadi komoditi strategis. Air tanah juga memberikan peluang bagi masyarakat untuk lebih berperan aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap penyelenggaraan konservasi dan pendayagunaan air tanah dalam pengelolaan partisipatif.